Halo, jumpa lagi dengan Toko Bajina. Video kali ini kita akan membahas tentang kanker prostat. Nah, definisi prostat dulu. Ya, prostat adalah kelenjar kecil yang terletak di bagian dasar kandung kemih. Nah, merupakan bagian dari sistem reproduksi pada pria, ya, dan posisinya mengelilingi saluran yang membawa urin dari kandung kemih ke penis. Prostat berfungsi sebagai penghasil semen. Semen adalah cairan yang dikeluarkan bersama dengan sperma pada saat ejakulasi. Nah, definisi kanker prostat, jadi kanker yang berkembang di dalam kelenjar prostat, nah biasanya ditandai dengan gangguan buang air kecil. Ya. Nah, mayoritas penderita kanker prostat pria itu berusia di atas 65 tahun. Nah, tidak bersifat agresif, tapi berkembangnya perlahan. Ya. Nah, di Indonesia, kanker prostat itu menempati urutan kedua kanker pada pria setelah kanker paru-paru. Penyebab kanker prostat, adanya mutasi genetik pada sel di dalam kelenjar prostat. Kemudian mutasi menyebabkan sel berkembang secara tidak normal dan membentuk sel kanker. Namun penyebab mutasi ini sendiri yang belum diketahui secara pasti. Faktor risiko kanker prostat, usia di atas 65 tahun, pria tentunya. Nah, kemudian obesitas, riwayat kesehatan keluarga, pola makan tidak seimbang, paparan bahan kimia, ya, kadmium dari rokok, daging merah, kemudian penyakit menular seksual seperti gonore dan chlamydia. Gejala kanker prostat tidak ada gejala di awal, ketika kanker semakin besar baru ada gangguan. Gangguannya apa? Sering kencing malam hari, butuh waktu lama untuk kencing, ya, nyeri pada saat kencing, aliran urin juga berkurang, ya, kandung kemih tidak terasa kosong setelah buang air kecil, kemudian ngompol, ya, pada saat batuk atau tertawa. Gejala yang lain, jika kanker sudah menyebar, ada gejala yang lebih berat. Biasanya berat badannya turun drastis, nyeri punggung dan panggul, ya, kemudian gangguan ereksi, bercak darah pada urin atau sperma. Nah, deteksi kanker prostat yang paling sederhana pemeriksaan colok dubur, ya, untuk memeriksa kondisi kelenjar prostat dengan memasukkan jari ke dalam rektum. Nah, yang kedua, tes darah PSA, ya, prostat spesifik antigen, untuk mengukur kadar protein PSA dalam darah yang dihasilkan oleh kelenjar prostat. Nah, deteksi yang lain, ya, USG prostat, ini untuk memeriksa kondisi kelenjar prostat, MRI, ya, untuk mendeteksi kelainan yang terjadi di dalam kelenjar prostat. Kemudian biopsi prostat, ini mengambil sampel jaringan kelenjar prostat untuk kemudian dianalisa di laboratorium. Nah, stadium kanker prostat ada 4, ya. Stadium 1 masih sangat kecil, stadium 2 mulai membesar, belum menyebar, stadium 3 ini mulai menyebar sampai ke selaput kelenjar prostat. Nah, stadium 4 ini sudah menyebar ke organ lain, ya. Kandung kemih, kelenjar getah bening, organ lain di luar panggul, bisa ke paru-paru dan ke hati atau liver. Nah, komplikasi kanker prostat terjadi disfungsi ereksi, inkontinensia urin, jadi kalau kebelet kencing itu tidak bisa ditahan, ya. Kemudian kanker dapat menyebar melalui aliran darah atau kelenjar getah bening menuju tulang atau organ lainnya. Kemudian dapat menimbulkan nyeri hebat, osteoporosis, bahkan retak atau patah tulang. Pencegahan kanker prostat, jaga berat badan ideal, stop konsumsi alkohol, konsumsi makanan dengan gizi seimbang, ya, cukup antioksidan, buah sayur, ya, yang terutama itu. Kemudian olahraga teratur 30 menit per hari, ya, berkonsultasilah terlebih dahulu jika berencana menjalani terapi hormon, ya, pasca andropause itu ada yang seperti itu. Nah, solusi herbalnya Anda bisa gunakan Mooncott, ini meningkatkan sistem imun, bersifat anti kanker. Kemudian Chitosan, ya, ini menghambat perkembangan sel tumor, sel kanker. Kemudian ada untuk antioksidannya bisa pakai non-nitren dan grape extract.
Ya, grape extract sendiri bagus untuk yang sudah stadium lanjut karena dia juga memperbaiki struktur gen structure. Nah, untuk yang sudah menjalani kemoterapi, Anda bisa tambahkan spirulina dan kalsium powder. Ya, spirulina jelas untuk melengkapi asupan nutrisi karena biasanya kalau lagi kemoterapi itu mual, kemudian tidak nafsu makan. Nah, digantikanlah dengan spirulina untuk menambah asupan nutrisinya. Kalsium jelas karena kalau kemoterapi efek sampingnya biasanya juga menyebabkan tulang lebih mudah osteoporosis. Baik, untuk Anda yang mau konsultasi silakan call, chat ke call center kami 081754744671. Ingat, the first wealth is health, harta yang paling utama adalah kesehatan.